Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 8 yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini mendatangkan berkat bagi kehidupan beriman kita. Sebelum beribadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Kita naikkan doa pembukaan. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan Mazmur secara berbalasan, diambil dari Mazmur pasal 31 ayat 3 dan 4. Karena dimulai dengan bagian yang menjorok ke dalam, saya memulai dengan bagian ke dalam. Jemaat mohon untuk menyambut dengan bagian yang menjorok keluar. Mazmur 31 ayat 3 dan 4. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari, jemaat dari sektor 1 sampai sektor 8. Saya senang sekali kita bisa jumpa kembali dalam ibadah keluarga rutin setiap Rabu malam. Namun sekarang versinya berbeda. Dulu kita bisa tatap muka, namun sekarang secara online. Walaupun demikian, saya harap tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Rut pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-15. Kalau sudah dapat semua, biarkan Alkitab terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa. Pada malam hari ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikanlah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami dapat berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Berfirmanlah Tuhan melalui bibir mulut hamba-Mu yang akan menaburkan firman ini, sehingga bila mana kami pulang nanti, kami bisa membawa damai sukacita yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Ampunilah dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dipersilakan berdiri. Kita membaca Rut pasal 3 ayat 8 hingga yang ke-15. Yang mana mengatakan demikian. Pada waktu tengah malam dan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawab, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu, melindungi hamba-Mu ini. Sebab engkau seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarkannya 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi, kitab Rut ini suasananya sangat berbeda dengan kitab Hakim-Hakim sebelumnya atau 1 dan 2 Samuel sesudahnya. Suasana dalam kitab Rut terasa begitu tenang. Dan sepertinya kisahnya hanya biasa saja, seperti layaknya rakyat biasa. Namun, kenapa cerita atau kisah ini hanya biasa-biasa? Ini harus didokumentasikan secara khusus sampai masuk sebagai kitab suci orang Yahudi, bahkan menjadi bagian dari kitab Kristiani? Jawabnya sederhana.
Bapak Ibu, bahwa kitab ini pasti ada pesan iman yang mau disampaikan kepada siapa saja dan di mana saja lewat renungan perikop bacaan kita pada hari ini, di mana perikopnya Rut dan Boas di tempat pengirikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, diceritakan bahwa Elimelek dan Naomi, sepasang suami istri Israel yang berasal dari Betlehem, bersama kedua putranya meninggalkan kampung halaman mereka karena kelaparan. Mereka menuju Moab dan tinggal di sana. Sehingga kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, memperistrikan orang Moab bernama Orpa dan Rut. Namun kedua putra Elimelek ini meninggal di Moab. Setelah selesai kelaparan di Betlehem, maka Naomi memutuskan untuk kembali ke Betlehem bersama kedua menantunya. Namun di tengah perjalanan, Naomi mendesak kedua menantunya untuk kembali ke Moab, ke orang tua mereka. Orpa kembali ke orang tuanya di Moab, namun Rut tidak. Dia ingin ikut bersama-sama dengan Naomi. Rut malah membuat pernyataan kepada Naomi bahwa Allahmu adalah Allahku. Naomi setuju sehingga keduanya tiba di Betlehem. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rut ini adalah seorang asing dalam silsilah bangsa Israel. Tapi bila dihubungkan dengan Raja Daud yang terkenal itu, Israel selalu dibanggakan sebagai Raja Israel. Pemerintahannya praktis meliputi seluruh dunia. Karena peradaban pada zamannya yang selalu memelihara kemurniannya yang khas sejak pemerintahan Abraham dengan silsilah yang bersih dan garis keturunannya tidak ada dari bangsa lain karena menganut paham patriarkat, yaitu garis keturunannya ditarik dari pihak bapa bukan dari pihak ibu dan berasal dari satu nenek moyang. Karena itulah Tuhan Allah memasukkan unsur asing dari bangsa Moab, yaitu Rut, untuk mengajarkan Israel agar melepaskan kesombongan keturunan secara biologis ini. Karena orang Moab tersebut adalah bangsa yang dipandang hina oleh Israel. Namun demikian, Rut yang berasal dari Moab, seorang perempuan asing, adalah menjadi nenek dari raja yang paling terkenal dalam sejarah bangsa Israel. Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam tradisi masa itu, seorang laki-laki harus melindungi kaumnya dan cara menjaga agar perempuan kaumnya jangan sampai menikah dengan bangsa kaum lain. Kalau sampai ada perempuan Israel menikah dengan bangsa kaum lain, maka perempuan tersebut bukan Israel lagi, melainkan ikut bangsa kaum suaminya. Begitu pula sebaliknya. Bila suami perempuan Israel tadi meninggal, maka statusnya kembali seperti awal di mana ia berasal. Tapi bila mau kembali ke kaum Israel, maka ia harus ditebus. Tradisi ini seolah-olah memandang rendah perempuan, itulah sebenarnya pada hari ini yang berbicara tentang perikop ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, Rut, seorang perempuan Moab yang kawin dengan Kilion, anak Naomi. Dengan perkawinan itu maka Rut menjadi perempuan Israel. Namun karena suaminya meninggal, maka ia kembali jadi perempuan Moab. Dia ingin jadi perempuan Israel, karena itu dia buat pernyataan kepada Naomi bahwa Allah Naomi adalah Allahnya. Keinginan Rut di mata Naomi benar. Karena itu
dia menganjurkan kepada Rut agar mendatangi Boaz. Berdasarkan kebiasaan orang Israel saat itu, dan Rut mengikuti anjuran Naomi untuk datang menempati dirinya di kaki Boaz. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menempati diri di bawah kaki adalah merendahkan diri ketika diminta pertolongan. Artinya sama dengan berlutut atau mencium kaki. Dan tindakan Rut merendahkan diri dan meminta pertolongan disambut baik oleh Boaz. Boaz bersedia menolong Rut, namun karena ada keluarga lain yang lebih berhak lagi untuk menebus Rut. Ketika orang menolak, maka Boaz yang akan menebusnya. Dan kemudian menjadi istrinya sehingga Rut kembali menjadi perempuan Israel. Dan mereka memiliki turunan bernama Obed. Obed mempunyai anak yang bernama Isai. Dan Isai mempunyai anak yang bernama Daud, Raja Israel. Yang sangat terkenal itu, namun yang terpenting adalah punya tempat dalam silsilah Raja Daud. Itu kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 dan Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 33. Di situ akan menemukan silsilah nama Rut dalam silsilah Yesus Kristus dalam pemahaman Kristiani. Ketika Allah memutuskan untuk menjelma menjadi manusia untuk menebus dunia ini, maka Rut merupakan salah satu di antara jejak-jejak penyelamatan dunia itu yang berawal dari keyakinannya kepada Naomi bahwa bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa di dalam kita mengalami kehidupan ini, jangan sampai ada lagi orang yang miskin dianggap hina dan tidak berguna, mentang-mentang kita orang kaya atau terpandang seperti bangsa Israel. Tetapi hendaklah kita merendahkan diri, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Jangan tunggu nanti, lakukan sekarang. Selagi Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk berkarya di dunia ini. Jadilah Naomi, Boaz, dan Rut masa kini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya firman itu bisa menjadi terang di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara ini dalam menghadapi COVID-19. Biar kiranya Tuhan tolong halaukanlah kami dari segala bermacam-macam penyakit, daripada segala virus yang membahayakan. Kami yakin dan percaya pasti COVID ini akan cepat berlalu. Begitu juga di dalam situasi global bangsa lain di dunia yang terkait dengan COVID-19 ini, mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis. Biar kiranya Tuhan
menyertai dan memberkati upaya-upaya mereka untuk bisa mendapatkan pengobatan yang tepat untuk COVID-19 ini. Begitu juga Tuhan untuk para korban COVID ini yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu. Tuhan melawat mereka agar mereka pun juga mendapat kekuatan, mendapat kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Begitu juga kepada para pemimpin di negara ini. Kami berdoa kepadamu ya Bapa. Berikanlah kekuatan, kemampuan kepada Bapak Jokowi dan juga wakilnya. Begitu juga dari pejabat-pejabat yang tertinggi sampai pejabat-pejabat yang terendah, sampai ke RT RW. Biar kiranya Tuhan memberikan hati yang tulus kepada mereka, agar bisa saling tolong-menolong satu dan yang lainnya, saling bantu-membantu Tuhan, agar semuanya ini cepat pulih seperti sedia kala. Begitu juga kami berdoa untuk Gereja Kasih Setia dan pelayanannya. Kepada Bapak Pendeta James Eri Manahampi, kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kemampuan, dan juga akal budi dan kebijaksanaan, agar beliau bisa memimpin kami Tuhan, memimpin jemaat-Mu, agar semuanya dalam keadaan rukun damai, sukacita, dan sejahtera. Begitu juga presbiter-presbiter dan juga keenam pelkat, biarlah Tuhan juga selalu menyertai kami, agar kami dapat sehati sepikir untuk memajukan dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga jemaat-Mu ya Tuhan, tolong kasihanilah kami, karena kami hanya memohon kepadamu saja. Begitu juga kami mendambakan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, Tuhan juga berkati. Khususnya Gereja Kasih Setia yang sampai saat ini kami belum mempunyai Tuhan, mempunyai yang permanen. Kiranya Tuhan juga membuka jalan kepada kami, agar kami bisa mendapatkan gereja yang permanen. Kami tidak tahu Tuhan, karena apapun yang kami pikirkan mungkin tidak sejalan dengan pikiran Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membuka jalan kepada kami semuanya. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari kita sampaikan ungkapan syukur kita. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian dari Mazmur pasal 79 ayat 13 yang menyatakan, "Maka kami ini umat-Mu, dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun."
mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat tetap berdiri. Terus berjalan dan berpengharapan, Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau.